by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me, Franz 207. And Eric Limas. Now here we come, Anggi. Hai, Eric apa? Oh my god, kita kedatangan ownernya tuh Icons Keren, Management. Emang kalau owner beda ya, harus pakai Iya. kacamata. Iya, bapak, di perusahaan bapak Ya, dong. Bapak owner. Menghindari ini mata gue merah mulu kan. Menghindari grogi sih sebenarnya Kak. Mata gua merah grogi karena banget. ini ya, ngitung cuan sama ngitung jadwal. Amin, padat ya Allah. rayap. Amin. Luar biasa. Apa kabar Baik, Bapak Eric. Anggi? Apa kabar Kak? Mau Kak Frans? dipanggilnya apa nih Bapak? Kakak. Bapak. Anggi aja kali. Oh, Anggi. Ya benar-benar. Kayak baru kenal tadi. Kita kenal udah lama banget Anggi ya? 2012 kali Kak. Masa? Iya. Bukan 90? Hah? Masih Kan di kita lahir kampung 2000. kebetulan. Iya. Aku masih dibuat. Mamanya Eric coba komen. Iya. Kayaknya gue minta nomor telepon nyokap ke Eric ya abis ini. Jangan kartu keluarga ya. Ngeri data bocor. Iya. Ketahuan ya umur asli ya. Bagaimana kesibukannya Anggi sekarang? Kesibukan ya masih ini aja sih Kak. Sebenarnya masih berjalan seperti biasa. Cuma kan lagi mencoba adaptasi dengan sistem yang baru kan. Karena keadaan kita kan semuanya adapt gitu, Iya, adaptasi. iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang sibuk, nggak sibuk-sibuk banget. Tapi ya masih rutinitasnya masih seperti biasa. Cuma yang membedakan kalau dulu misalnya kita meetingnya ketemu sekarang semua via Zoom. Jadi kalau untuk jarak udah nggak terlalu sibuk. Cuma mungkin pusingnya adalah mikirin secara apa ya, marketingnya kita lari ke digital sama lah kita kan. iya, Kayak bener, apa nih emang ide-ide barunya. Iya, ide-ide Kadang fresh mentok ya. kan. Nah, iya paling lebih ke sana aja sih. Sama scout-scout model-model baru kayak gitu. Begitu. Keren ya. Ya gimana? Keren ya. Kita hari ini tuh udah pakai baju ini loh. Iya Biru, kuning. Biru kuning. Saya pakai baju hitam loh Paradigm kan. Kita tukeran. Iya udah jadi Icons Management ya. Benar. Adam dan Wow. Adam dan wow ya. Wow. Adem dan wow. Oke, Kakak Anggi, jangan panggil kakak kali ya. Anggi aja kali. Anggi, karena gue kebiasaan kalau manggil dia kak gitu kan. Dia juga sama manggil kak, jadi sebenarnya kita apa? Yang penting jangan teteh aja. Gi, lu cerita dong kayak apa namanya. Jadi hari ini tuh kita senang banget karena episode Paradigm Lifestyle Podcast kali ini tuh kita ngobrolin tentang two icons yang which is itu adalah happening banget. Amin, Modal management. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang model management, ya kan? How do you start two icons at the very beginning? Jadi kenapa sih lo bikin two icons? Oke, sebenarnya ini kalau diceritain lumayan agak drama kayak FTV Indosiar. Sebut namanya. Netflix dong kalau sekarang. Netflix ya. Nah pada zamannya itu kan, jadi tuh aku bikinnya itu di tahun 2014. Awalnya itu kan dulu kan waktu kenal sama Eric sama Kak Frans kan zaman waktu masih di poster management kan. Tapi sebenarnya 4 tahun kerjanya kan di majalah, di fashion magazine gitu. Terus bikin Icons 2014 itu karena di tahun 2013 akhir itu kan kerja di salah satu majalah juga. Dan memang di hari itu tanpa ada gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba kita satu grup semua kita kena PHK, itu bahkan dari direktur gitu loh. Jadi kayak gila di hari ini setahu gue tuh bakal diangkat jadi manajer di saat itu, kayak jadi manajer. Terus tiba-tiba ternyata ya Tuhan bilang enggak, akhirnya dibalikin semuanya, kita satu grup kena PHK. Ya pusing juga kan kena PHK, terus kayak gila gue mau kemana nih. Dan kebetulan editor in chief ya langsung nyelamatin aku pribadi ke salah satu majalah fashion juga. Udah gue gak pengen lo keluar, tapi gue bilangin karena udah kayak begini ya mau gimana juga. Akhirnya dibantulah sama Mbak Ami Wirabudi, makasih Mbak Ami itu mindahin ke majalah Clara waktu itu sama Mas Samuel Mulya saat itu. Udah habis gitu setelah dari Clara baru tuh kayak pengen deh bikin agency gitu, talent management, model management. Dan akhirnya bikin 2014 dan itu pun terjadi di saat sebelum bikin itu. Jadi sempat bisnis sama teman, ya. Tapi kayak bisnisnya tuh jual ini loh Kak, Apple, iPhone lah.
iPhone, MacBook dan segala macam dikirim dari Jerman lah ceritanya. Yang beli cuma satu atau dua item itu sampai ke Jakarta diterima sama teman-teman. Masih manis Apple-nya. Apa? Masih manis Oh, gue mikir cuma udah busuk nih. Busuk banget nih masalahnya Apple. Laku ya Apple busuk justru lebih mahal. Iya, lebih mahal. Pelajaran hidupnya yang lebih mahal sebenarnya. Habis itu udah karena emang nggak tahu ya, mungkin hobinya dagang gitu ya, dagang. Nah, yang beli itu justru anak-anak model, nitip lah. Gih, gue nitip dan sampai detik ini barangnya nggak ada. Uang pun kita hilang. Oh wow. Nah, di saat itu memang tidak ada perjanjian kalau oh ya udah nanti kalau amit-amit barangnya nggak ada, gue harus ganti. Nggak ada perjanjian seperti itu. Cuma di saat aku pindah ke Jakarta pertama kali, aku bilang gini, gue dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, begitu pindah ke Jakarta, yang pertama yang paling penting itu adalah bukan nilai uang, tapi punya teman-teman yang baik, lingkungan yang sehat, dan punya support system yang luar biasa gitu loh. Nah, di saat teman-teman itu nitip, kan otomatis mereka juga kehilangan uangnya. Jadi saat itu punya tabungan, akhirnya tabungan aku semua aku serahkan buat mengganti uang teman-teman gitu loh. Sampai akhirnya kan jadi benar-benar nggak punya uang ya. Sisa itu 2.800.000 apa ya? Kosan 2 juta di 2000 ya 2 juta. Gila 800.000 hidup gue gimana nih akhirnya mikir gitu. Terus udah tuh nebeng ke satu teman, ke teman, sampai akhirnya udah coba deh bikin Two Icons gitu. Di saat awal itu sebelum adanya resmi ini Two Icons, aku sempat ini kan handle Wulandari Herman tuh Putri Indonesia, terus Kak Sari Nila, Rian Ibram waktu itu, sampai akhirnya Kiko pengen fokusnya di modeling gitu, bikinlah Two Icons gitu. Jadi lebih kurang ceritanya kayak begitulah di awalnya. Tapi di tahun itu kan 2014, di 2017 sempat mau tutup. Aku mau udahlah, kayaknya industrinya gue susah harus menjadi orang yang berpura-pura gitu. Sementara gue orangnya sangat berani untuk speak up gitu kan. Dan di 2017 itu aku punya satu klien, Kimberly namanya. Dari awal dia Sweet Seventeen waktu bikin fashion show sampai akhirnya dia pun kuliah, kelulusan semua proyeknya harus aku yang handle. Nah 2017 itu aku diajak keluarganya sama Kimberly itu ke London sama ke Paris waktu itu. Di sana kayak gila ini dua tempat yang memang pengen banget gue kunjungin karena industri modelingnya bagus banget kan. Tapi kan ngumpulin duitnya agak lumayan susah tuh ya di saat itu gitu. Dibawa ke sana. Dan kayak Tuhan kasih jalan gitu, waktu kita pakai modelnya dia, book modelnya, entah kenapa tuh nggak boleh bayar transfer. Dia bilang gini, karena kamu bukan warga negara UK, kamu harus datang ke kantor kita. Terus gue mikir, datang ke kantornya mau nggak ya kalau misalnya nanya sharing gitu. Ternyata dia welcome banget, namanya Hillary. Dia kasih tau lah kamu gini segala macam. Nah dari sana lah baru 2017 di tahun 2018 kita ketemu lagi waktu itu si Adam kan waktu GFV dan segala macam. Barulah itu yang memulai Two Icons, ibaratnya Two Icons renew gitu, agak rebranding dengan logo warna seperti baju ini biru dan kuning. Kemudian ganti Instagram, ganti website dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang Two Icons masih ada gitu. Wow. Hai Adam. Wow. Menarik. Ya, seperti itu. Terus jadi tuh pada saat lo ke London dan Paris justru malah kayak dibukain matanya gak sih kayak? Banget. Lo harus stay di sini, ya gak sih? Pengen ya. Ya kan, maksudnya kayak lo tuh harus stay di bisnis ini gitu kan. Iya. Dan pada saat lo balik, then you refresh your mind. Iya. Oke, this is it. Ya gak sih? Ini waktunya gitu, it's time to shine ya. Akhirnya ya alhamdulillah. Dan shine banget gak sih? Itu ada di apa JFW Icon, terus ada di Indonesia Fashion Week, semuanya terus JF3, iya. Di semuanya kita menang gitu ikonnya di tahun itu semua. Di tahun itu semua. Iya kayak dan tahun itu luar juga biasa. Kita ketemu kan? Iya, ya barulah kita ketemu lagi setelah 6 tahun kita terpisah. Iya kan? Berarti lu benar-benar ketemu malaikat. Amin. Ya kan? Tapi ya gue nggak bisa pungkiri ya. Malaikat maksudnya. Iya tahu. Walaupun kadang-kadang agak kalau ngomel kayak agak sataniknya ada pasti ya. Emang gue pernah ngomel? Enggak sih. Enggak tahu. Enggak sih, enggak. Kayak gue nggak pernah lihat lo marah dari gue kenal dulu tau. Iya kan? Aku nggak pernah marah kan?
Mending jujur tau daripada ngomong di belakang ya. Aku nggak marah, tegas. Tegas. Ngomelnya dikit ya. Ngomelnya dikit. Ya kan sama kayak Anggi. Iya. Ya dong. Ngomel gue nomor 1. Lo ngomel juga ya? Banget. Kok ngomel juga? Gue berarti suka ngomel dong. Gue ngomel orangnya. Iya kalau sesuatu tidak pada tempatnya ya kayaknya kita tugasnya juga harus mengingatkan lah gitu. Sih. Karena kan sekarang agensi semakin banyak, kemudian model baru pun terlahirnya juga semakin banyak, bahkan lebih muda. Kalau secara fisik mungkin lebih kurus, lebih tinggi dan segala macam. Kalau misalnya anak-anak nih yang udah jadi model 2 ataupun 3 tahun ataupun lebih, kalau misalnya dia tidak diimbangi sama etika dan rasa hormat gitu, saling menghargai, kayak mereka udah nggak jadi model sekarang karena akan sangat gampang untuk tergantikan gitu loh. Dan menurut lo kayak kriteria satu orang model yang pastinya akan kayak this is lo tuh akan masuk gue hire jadi tuh icons. Gini, gue orangnya first impression banget. Kita kan banyak juga tuh yang apply ke tuh icons, pasti kan kita suruh datang. Gue sesimpel kayak lo datang jam berapa? Misalnya kita info jam 2. Baru datang jam 2:30, sorry banget gue gak punya waktu buat ngeladenin orang yang gak punya disiplin terhadap diri sendiri gitu. Makanya kayak anak-anak kan sejauh ini kayak pekerjaan alhamdulillah gitu. Mungkin ngantuk kali datang 2:30 pagi. Dia mau ngapain bangunin orang sahur? Bingung gue 2:30. Masa sore. Sore dia datang. Ya kalau gue pribadi ya Kak, model kalau cuma sekedar fisik cakep doang sih udah pasti. Kita kan model ya gitu, manekin yang hidup gitu. Secara fisik nggak usah ditanyain. Tapi kalau sekedar cakep doang kayaknya kalau ke Senayan City PI kayak banyak kok yang cakep gitu. Tapi kan tidak semua orang yang willing berani untuk jadi model yang pertama, dan kedua selain fisik adalah etika dan ya lebih ke etika sih sebenarnya profesional kerjanya. Gue selalu bilang kadang-kadang gini, di saat kalian photoshoot, di sekarang lagi bekerja, mau siapapun orangnya, mau dia bapak-bapak yang cuma ngurusin kabel atau jaga studio, lo salamin. Lo nggak bisa lupa untuk 3 kata sakti kita bilang kan, maaf, terima kasih, tolong. Kalau kamu salah kamu minta maaf. Kalau lo dibantu orang lo ucapin lah terima kasih. Kalau misal tidak mampu kalian bilang tolong, karena kalau lo perlakukan itu sama orangnya, orang lain pun juga akan perlakukan hal yang sama gitu loh. Dan akhirnya anak-anak itulah alhamdulillah kalau dari kan kita sering gini kayak setelah anak-anak kerja kita kirim klien review. Bersyukurnya klien selalu bilang kayak gila anak-anak lo tuh yang bener tahu gitu, walaupun dia menjadi seorang model gitu mungkin di mata orang awam gila model keren segala macam, tapi pas dia sampai dia bekerja seprofesional itu gitu loh. Untuk masalah waktu dan segala macam, karena gue pun juga berusaha kayak gitu Kak. Pas Enggi ada meeting misal jam 2, gue sama jam 1 udah sampai. Kayak tadi kan kita janji jam 1, gue jam 11 udah di bawah sebenarnya, jadi gue makan dulu gitu. Karena ya gue ngomel nyuruh-nyuruh kalau kitanya nggak praktekin kan leadernya kita semua gitu. Jadi ya buat jadi model sekarang menurut gue selain fisik lo juga harus punya kepribadian dan etika kerja dan etika keseharian yang baik dan skill. Makanya gue sebelumnya nih sekaliannya pengen ucapin makasih banget buat Paradigm, karena apa? Kalau kita ngomong skill, anak-anak yang nggak bisa dance karena Paradigm. Wow. Ini gue gak iklan gak apa, tapi ini gue sangat jujur. Real testy ya. Iya ini beneran, karena ya kayak meme kan dulu mana bisa ngedance. Kayak ayam jago lepas dari kandang Kak, ya kan kaku banget jalan. Sekarang bagus. Iya sorry ya Me, tapi ini gue jujur sekarang dia jago banget. Kayak Reina sebelumnya udah pernah juga jadi dia dancer gitu. Tapi kan Adam mana bisa dance dulu Kak. Sekarang lincah banget. Terus siapa beberapa anak-anak yang benar-benar nggak bisa dance akhirnya mereka dance. Kemudian kayak yang ogah-ogahan nge-gym pas ngelihat temennya rajin gym. Kok dia gym ya? Karena jujur itu sangat berpengaruh di saat anak-anak tuh kerja. Yang fisiknya terlatih itu pasti kayak ya mau dihajar ibarat terik matahari, mau mereka outdoor, mau jam kerjanya ada overtime berapa jam, mereka tuh lebih siap gitu. Stamina ya. Karena stamina sudah terlatih gitu. Secara fisik juga. Secara fisik. Makanya sangat disayangkan nih juga kalau misalnya teman-teman yang mau jadi model, kalau cuma udah tahu nih badan gue udah kurus segala macam. Jadi model tuh nggak cuma sekedar kurus gitu loh. Ada kok yang curvy dan segala macam. Tapi kan kalau gue lihat itu di saat anak-anak yang olahraga,
secara fisik pun lebih fresh gitu loh. Mungkin kebuang ya toksin dan segala macamnya itu jadi lebih seger. Stresnya kan nggak ada. Stresnya Foto juga lebih cerah. Lebih cerah, benar. Iya kan? Karena keringatnya keluar kali ya. Benar. Iya. Dan positive vibes juga karena lo tuh udah dipanasin badannya. Iya. Gitu. Jadi pada saat lo olahraga segitu datang ke lokasi kan, hai. Enggak sih. Enggak ya. Itu gue ya. Itu gue ya. Pesan lo ini ya. Makanya gue tolak maaf karena gue takut. Ganas banget anak canggih satu gitu. Gak cukup jadi model senior aja udah pada masa kan. Siapa? Lu lah. Ya ampun. Kan model senior. Siapa tadi? Apa? Huam siapa? Wow. Iya. Adem sama Wow ya kan. Wow. Iya. Gak apa-apa. Cobain deh. Hah? Cobain deh. Pasti jadwalnya lebih padat lagi. Gue mau aminin takut fitnah tau lo. Amin, tapi selalu salut kalau ngeliat maksudnya kan semuanya happening nih, ada terus gitu. Kok bisa ya? Semua momen tuh ada gitu. Karena gini loh Kak Frans, jadi gini, di awal pun bikin Two Icons, munafik lah kalau kita kerja gak cari duitnya gak sih gitu loh. Udah pasti lo kerja itu cari duit, lo cari upah yang sepadan dengan apa yang lo lakukan gitu loh. Cuma kalau misalnya Carrie sama Kak Frans lihat gitu ya, historical anak-anak itu menurut gue tuh kayak mereka tuh Tuhan nitipin ke gua untuk jadi jembatan untuk mereka. Kayak Ayuvia, gue scoutnya di Hotel Westin waktu itu jaga pintu di umur 18 tahun dengan tinggi 179. Tiba-tiba dia jadi icon Asian Games, terus jadi pakai sama Chanel dan segala macam. Jadi semua perlombaan dia ikutin, dia menang. Terus dia dikirim ke Korea untuk face off. Aryo itu ditemuin depan ATM. Terus si Alpha itu gue temuin dia lagi bawa Gojek. Rata-rata anak-anak tuh ketemunya di momen yang luar biasa. Makanya tadi pas Kak bilang momen itu emang gak kenilai dan gak semua orang yang beruntung menemukan momen itu. Mahal bro. Betul banget asli. Dan intuisi ya. Intuisi. Ya gak sih? Iya. Itu hebat loh. Iya. Ya kan? Iya. Karena itu it's not easy untuk mencari satu orang talent gitu yang bisa lo lihat vision yang ke depan. Iya. Ya kan? Iya itu kayak ya gue ngerasa mungkin ya setiap orang kan diberikan kelebihan sama yang di atas gitu, mungkin Tuhan kasih itu ke gue gitu loh Kak. Dan lo bisa ngeramal juga ya. kayaknya abis kita buka tarot kali ya. Zodiaknya apa ya? Langsung begini. Kali. Serem ya kalau ya. Jadi ya kalau kenapa bisa begitu, gue selalu berpikir kalau ya kita kan nggak semua orang yang suci-suci aja gitu ya, pasti ada salahnya juga. Cuma gue selalu berusaha untuk ya gue percaya dengan karma gitu. Jadi kalau lo berniat baik untuk anak-anak gitu, Tuhan tuh ada aja kasih jalannya. Itu pertama. Kedua jangan gue tuh kayak kita kenal dari 2012 sampai akhirnya ketemu lagi setelah 6 tahun. Berarti kan memang kita punya hubungan sebenarnya yang baik, cuma nggak ketemu lama aja gitu. Dan Icons tuh dibantu sama banyak banget orang Kak. Gue ngerasa orang tuh baik banget sama gue. Dan dia bantu gue sangat luar biasa. Di menurut gue pun juga selain kedua itu bantuan orang lain. Terus kemudian gue percaya sama apa yang kita lakukan ya. What goes around comes back around aja gitu. Sama punya prinsip lu jangan lo kalau jadi model gitu, ya pekerjaan apa, jangan setengah-setengah gitu. Kalau bang tadi kan kalau misalnya lo ya kerjanya slow aja, lo dapatnya semua tuh imbang gitu loh. Kalau lo kerja keras, terus punya skillnya makin banyak, gue bisa dance, bisa karate, bisa apa, ya peluangnya lebih luas gitu. Iya. Jadi kalau yang kerjanya slow ya udah hasilnya juga slow ya kan. Hasilnya slow aja. Kalau kerjanya keras jadi dapatnya yang keras juga. Betul. Oh. Batu kali. Dapat tak-takannya dapat. Bagus. Oh. Ingatlah baik-baik. Kalau kerja keras dapat yang keras. Duh, Net TV nggak mau hire kayak dia udah bikin program cocok sama Kak Frans berdua nih. Ya ampun, udah banyak. Oh, tuh Icons TV kali ya jadi hostnya ya. Aduh, gua ngeri dikirim invoice aja sih sebenarnya. Banyak memang yang
masuk. Cuma budgetnya nggak cocok. Bukan, aku harus kasih ini semuanya ke Anggi untuk disortir. Belum pernah sih gue nerima ya. Masih di waiting list. Oke. Lu tuh Icons banyak banget pasti. Satu aja kayak hidup gue tersiksa banget. Kalau satu repot banget. Jadwal gue ya, repot banget. Ya, tolong dong nanti jadwal aku urusin. Nah, buat yang nonton gitu, tertarik banget nih untuk kayak ngajakin kalian tuh komen, untuk komen di kolom komen di bawah gitu. Kalau misalnya kita ada di next episode dari Two Icons Management nih, mau menghadirkan supermodel siapa? Nah, kalian tulis di komen, Atau yang mau mungkin mau daftar jadi model, silahkan komen juga. Oh iya benar. Iya, pas kita live di jadi banyak banget banyak banget nanya. Iya benar. Model boleh komen, yang mau apa tadi yang Frans bilang? Yang mau nampilin supermodel yang mana untuk Perdam Lifestyle Podcast tuh tulisnya jadi kolom komen. Yang mau lamar kerjaan jangan di komen ya. Email CV ya. Masa kerjaan lu ngelamarin komen ya kan? Iya. Oke. Nah, kayak misalkan Anggi ini kan berarti sekarang kan entrepreneur ya kan? Entrepreneur ya kan? Terus di modeling industry juga ya kan? Terus your challenge apa sih sebenarnya pada saat lo create seseorang gitu yang bisa dibilang lo scout terus sampai sekarang jadi gitu dan bisa dibilang kan jadinya tuh nggak main-main loh. Ya, happening dan serunya tuh yang aku miss dari Two Icons ini tuh kayak misalnya kayak momennya pageant ya ada. Momennya pemilihan apa nih next top model macam-macam ada gitu. Apa macam-macam ada. Majalah ada semuanya ada. Digital ada. Alhamdulillah ya. Apa sih maksudnya kayak what's your challenge pada saat lo nge-build satu orang icon atau anak-anak ini? Challenge-nya gini, karena kan sebenarnya kita nggak tahu pure dan semua background gitu. Dan karena menurut gue background lingkungan kan sangat membentuk seseorang ya gitu. Lo dibesarkan dari lingkungan seperti apa akan membentuk karakter lo seperti apa. Makanya tadi gue bilangin kalau cuma sekedar fisik doang kayaknya ke mall aja cukup kok gitu buat scout, tapi nggak ada ceritanya gitu loh, nggak ada ceritanya. Nah untuk nge-buildnya itu challenge yang terbesar tuh adalah itu tadi gimana ngebaca karakter dia kalau memang oke nih anak kayaknya bukan tipe orang on time deh, ini orang bukan tipe komitmen deh gitu. Kalau gue udah tahu nih kayak beberapa hal yang sangat prinsip buat gue kayak disiplin kemudian komitmen nggak masuk gue akan mungkin lanjutin. Jadi daripada kita buang-buang waktu kalau sekedar udahlah cakep. Mungkin dia bisa kerja sama kita cuma 1-2 project, setelah itu dia bisa ninggalin lo atau dia bikin masalah dan akhirnya impact ke yang lain. Jadi lebih baik gue dari awal itu udah tahu nih, oh ini kayaknya nggak bisa nih. Ini cuma untuk project seru-seruan aja. Untuk kalau kita bilang oke, dia pengen jadi model yang serius gitu. Kayaknya bisa kita lanjutin, tapi kalau enggak kita enggak lanjut. Jadi lebih baik buat gue tuh dari awal udah di filter aja. Karena kan gue butuh waktu untuk kita ngobrol. Enggak sekali, 2 kali, 3 kali lah. Kayak gue pengen tahu nih anak historinya seperti apa, terus motivasi lo pengen jadi model apa. Dan kemudian apa sih yang menarik buat lo jadi model tuh, motivasi lo tuh apa gitu loh. Dan gue lebih senangnya nge-scout sih daripada yang apply gitu ya. Apply juga seneng, tapi kalau kayak nemu gitu kayaknya kayak menemukan berlian apa sih peribahasanya? Iya. Berlian dalam jerami. Dalam jerami ya? Iya kali ya. Jarum dalam jerami. Mencari apa? Mutiara dalam selimut laut ya. Apa gimana? Dalam selimut. Dalam selimut. Panas sekali selimut jam segini. Ini aja gue nahan panas loh dari tadi. Iya benar. Latihan neraka ini gue panas banget. Iya. Enggak, karena konsepnya kan tempat gym, jadi podcastnya pun juga harus berkeringat. Bener. Harus sesuai lah. Dapat. Harus membakar kalori. Besok kalau ada bintang tamu gue co-host ya di sana. Udah sama Kak Frans. Bener. Jadi sampai mana ya? Sampai challenge apa? Iya, challenge apa gitu kan, karena semuanya gitu. di semua momen tuh ada gitu kan. Oke. Nah terus kalau misalnya sebagai yang lu udah inilah experience banget bisa ngelihat gitu kan, maksudnya kayak punya intuisi. Nah melihat dunia modeling, karakter apa sih yang nantinya tuh kedepannya tuh pasti akan diminatin atau dicari sama orang? Oke.
Ini sejauh yang gue lihat dan gue pelajari gitu. Karena kan pasti kita juga lihat ya tren di Eropa kayak apa. Di Eropa itu kayak London sama Milan itu udah beda banget trennya gitu kan. Kalau sampai saat ini yang gue lihat itu adalah diversity itu masih menjadi apa ya, yang sangat diminati lah gitu. Kayak masih mereka akan cari yang dengan berbagai macam bentuk tubuh, tinggi badan, warna kulit, bentuk rambut. Itu yang masih sangat diminati sih. Kita bisa. Ya kan udah. Bentuk rambut. Bisa. Terus. Adem. Adem. Wow. Iya. Oke, besok karakter gue adalah sasak tinggi gini. Biar baru. Biar wow. Iya kan. Ini adem dan wow. Berarti spotnya harus di Plaza Indonesia kayak. Lagi beli apa Chanel atau apa gitu. Iya. Biar dapat. Wow, adem gitu. Biar ceritanya bagus gitu kan. Belum jadi model udah kelas banget, scoutnya di mana gitu. Oh, benar. Gitu. Jadi ya masih itu sih masih sejauh ini karena yang di Two Icons rasain kita punya model yang dengan berbagai macam apa ya kriteria lah gitu, dari yang tinggi banget, dari yang petit juga ada, dari plus size, dari curvy, dari yang rambutnya botak tuh ada rambut gak sih? Tidak ada rambut, dibotakin sampai yang curly, yang panjang segala macam kita juga ada. Ya kan yang ada yang kayak Beyonce gitu juga. Iya, jadi kita semua ada. Jadi mau yang mana Two Icons ada gitu. Oh, dicatat. Mau yang mana? Gitu. Two Icons ada. Iya. Mau fitness apa? Paradigm ada. Tuh, tadi udah komen belum di bawah nih untuk Paradigm Lifestyle Podcast edisi Supermodel. Kalian mau supermodelnya yang mana dari Two Icons Management? Betul. Selain komen, subscribe, love, dan share. Wow. Kayak harus undang Yumi deh abis ini. Apa? Gitu ya. Iya. Aku udah sempat ngobrol sih sama Udah? Yumi sih. Iya. Nanti Pasti akan mau sih aku dia. undang dia ya. Oke. Bapak ownernya. Iya. Yang nanya pasti mau. Mau Ya, lah. Oke. Yumi. Apa yang enggak buat Paradigm? Yumi confirm minggu depan. Dari sini. Dari sini. Tayangnya nggak tahu kapan deh kan minggu depan deh. Oke, nah ini terakhir. Ini dong kasih suggestion untuk untuk viewers kita, untuk listener kita, untuk yang pengen punya cita-cita nih jadi Supermodel. Jadi supermodel. Oke, yang pengen jadi model ya. Yang pertama memang itu memang apa ya kayak hati lo ngatain kayak oke, gue pengen jadi model dan ini adalah bukan sekedar hiburan semata atau kerjaan iseng-iseng gitu. Bukan berarti kayak gue pengen jadi model tok. Enggak gitu. Kita ada juga anak-anak Two Icons yang memang lawyer terus jadi model juga kayak Amel. Kemudian ada yang kuliah pun tetap mereka bisa jadi model. Jadi menurut gue pribadi yang pertama memang ini intuisi hati lo tuh bilang kayak gue pengen jadi model gitu. Dengan syarat juga lo tahu standar model setiap agensi itu kan berbeda-beda. Jadi apply lah sesuai dengan standar agensi masing-masing. Kayak agensi A mungkin lebih suka yang klasik, yang tinggi, rambut panjang. Harus semua karakter kayak gitu. Kalau Two Icons memang segala macamnya kita terima tapi dengan syarat memang kita sanggup untuk menjual mereka gitu. Dalam artian keren aja tapi kita nggak sanggup jual, kita juga nggak berani ambil gitu loh. Makanya butuhkan untuk kita ngobrol gitu, kita tahu karakter kita berdua masing-masing visi dan misinya. Kemudian banyak juga nih pengalaman mau apply jadi model dengan cara email ataupun DM ataupun via website. Kebanyakan DM nih yang paling kocak. Min mau jadi model gimana? Min gabung dong. Min pengen dong jadi part Two Icons. Nah biasakanlah lo mau apply sesuatu, ini kan pekerjaan yang serius, pekerjaan yang benar. Niatlah chatnya gitu, halo gitu, apa kabar Kak, Mas, Mbak gitu, saya kebetulan tertarik untuk menjadi model, bagaimana caranya ataupun syaratnya supaya saya bisa menjadi atau bergabung di Two Icons. Nah kita apply-nya enak gitu loh. Aku tanya, Min gabung jadi model gimana? Enggak, kita balas lah. Oke. Gua nggak admin namanya. Mak gua kayak Anggi Uredi Putra diganti admin. Jadi amin ntar kan Kak akhirnya gitu loh. Kalau nggak mince gitu. Woi. Jadi ya penting banget berikanlah first impression yang sangat baik gitu di saat kita mau melamar gitu loh. Kemudian sama ini satu lagi. Ada juga apply. Mereka itu kita selalu bilang snapshot
atau Polaroid benar-benar tidak boleh makeup sama sekali, nggak boleh pakai soft lens karena lucunya gini. Oh dari daerah gue lah misalnya dari Bukit Tinggi gitu, gue tahu orang Bukit Tinggi apa gimana. Nggak mungkin orang Bukit Tinggi rambutnya hitam matanya biru atau hijau kalau bukan pakai soft lens gitu loh. Terus tiba-tiba alisnya kayak ini lambang sepatu Nike tinggi banget yang cewek-cewek nih. Kan Bukit Tinggi. Iya ya. Ya kan mencitrakan. Suka deh nih gue nyambung. Iya. Bukit tapi kan ini sepatu Nike. Oh iya benar juga sih. Iya. Terus pakai bedak banyak kayak tebal banget terus pakai foundation. Gue bilang gini. Itu dia habis review makanan. Kenapa emang? Tepung. Gue kira balik dari kondangan bikin snapshot gitu kan. Iya biasain lah untuk tidak tidak merubah bentuk dirinya gitu tiba-tiba. Pakai makeup dan segala macam karena yang dibutuhkan agensi itu adalah benar-benar melihat berapa realnya dia gitu karena kan kita ini punya intuisi dan imajinasi rambutnya ini kurang panjang kayak pengen gue panjangin alisnya begini kayaknya bagusnya agak dibotakin sekalian misalnya atau pengen diapain kulitnya kayak bagus agak tan gitu. Nah banyak tuh yang kirimnya itu kayak mau mau ngasih foto ke pacar dandan banget paling cakep tinggi misal cuma 160 dipakai aplikasi tinggi jadi 180 kan lucu kakinya panjang badannya segini kan agak lucu. Nah banyak tuh kayak gitu aduh. Jadi seril mungkin aja gitu kalau kirim. Jangan lo manipulatif banget lah gitu kalau kirim. Sampai kameranya diputar ke bawah gitu. Iya emang iya. Gitu. Gini. Pegel sih foto gitu. Ya kan. Pantesan lama. Deadline-nya telat. Ribet ngedit ya. Cara angle. Iya. Oke, Nah, jadi kayak apa gitu. adanya. Apa adanya aja. Iya. Walaupun misalnya lagi nggak misalnya ya kayak kayak ada tanda lahir, biarin aja karena kita juga ada model kok yang memang dia itu punya scars di bagian perut, belakang sama punggung nih kalau nggak salah itu karena memang dia tabrakan. Akhirnya kita present dia ternyata marketnya bagus kok gitu. Karena sekarang klien itu akan menerima kekurangan itu adalah itu ciri khas bukan kekurangan itu adalah sesuatu yang jelek enggak. Kekurangan itu mungkin jadi ciri khas lo kalau di fisik gitu ya. Kayak misalnya ada yang tadi banyak ada scars bekas operasi atau misalnya tiba-tiba ada udah biarin aja. Karena zaman udah canggih bisa diedit kok kalau memang kalian punya karakter yang bagus gitu loh. Ya fotografer, videografer ya itu bisa diedit lah atau retouch nantinya gitu. Jadi apa adanya aja. Be you. Ya be you. You Just and be yourself be gitu ya. unique ya kan. Betul. Tuh, bagus gak aku? Bagus. Insya Allah. Seru banget ya bener-bener. Tagline yang baru nanti tuh ya. Kamu kalau balas DM gitu. Oh gitu. Be you and unique. Itu gak di bio Instagram Kak. Jangan. Tagline baru, tagline bulan depan di Juni. Bulan depan campaign. Seru banget. Ya kan created by Eric Liman. Iya. Berarti sekarang tiap bulan PR Eric adalah bikin quotes ya. Kurang monthly ya quotes di sini ya. Iya. Masih kurang. Kamu tahu kan? Sabar ya Kak. Bahagia. Bahagia kan. Gak bisa diam juga kan. Nggak bisa. Berdua jadi ya bagus lah. Ya, kalau Sekalian lo kalau mau bikinin konten-konten buat Instagram to Icon, to Icon TV. boleh. Talentnya. Baru bilang. Talentnya. Pas lihat loh, kok fotonya dia lagi, Pras lagi, Erik lagi nih. Adam and Wow. Iya. Iya, Adem. Berarti buat JFV tahun ini lah ya persiapan ya. Bener. Adam sama Uang kan udah lewat tuh. Iya. Enggak dong. Bareng. Jadi ini adalah cloning. Oh. Konseptual ya. Siapa yang tahu. Baiklah. Keluar. Thank you Kakak. Terima kasih Kak Erik, Thank you. Terima kasih semua. Buat Paradigm People, kalau misalnya kayak ada feedback, ada input, very welcome to DM us. Please follow our social media, ada banyak nih, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, di YouTube pasti, ada di TikTok, ada di Thriller. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Bye.